Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Reflan dengan NPM 251000003. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi dan penegakan HAM. Reformasi 1998 merupakan salah satu titik paling penting dalam sejarah Indonesia modern. Setelah puluhan tahun hidup dalam sistem pemerintahan yang cenderung sentralistis dan membatasi kebebasan warga, rakyat menuntut perubahan besar. Krisis ekonomi, maraknya korupsi, serta lemahnya perlindungan terhadap hak sipil membuat mahasiswa, masyarakat, dan berbagai kelompok bergerak untuk menuntut reformasi. Reformasi tidak hanya sekedar pergantian pemimpin, tetapi perubahan cara negara mengelola kekuasaan. Salah satu hasil terpenting dari masa reformasi adalah masuknya jaminan hak asasi manusia dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pertama kalinya, hak warga seperti hak hidup, hak berpendapat, hak berkumpul, hak atas pendidikan, dan hak atas keadilan dijelaskan secara jelas dalam konstitusi. Ini menandai komitmen bahwa negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, reformasi juga melahirkan berbagai lembaga independen yang bertugas memastikan HAM ditegakkan. Komnas HAM diperkuat kewenangannya untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, memberi rekomendasi kepada pemerintah. Tidak hanya itu, lahir pula Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang fokus melindungi kelompok rentan dari kekerasan dan diskriminasi. Lembaga-lembaga ini menjadi bukti bahwa negara berusaha membangun sistem perlindungan HAM yang lebih baik dibanding masa sebelumnya. Namun, penegakan HAM setelah reformasi masih menghadapi banyak tantangan. Khusus kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti tragedi 1965, peristiwa Trisakti Semanggi, dan penghilangan aktivis, hingga kini masih belum tuntas. Banyak korban dan keluarganya belum mendapatkan keadilan maupun kepastian. Proses penyelesaian sering terhambat oleh persoalan politik, hukum, maupun keberanian saksi. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ruang demokrasi semakin terbuka, penegakan keadilan belum sepenuhnya terlaksana. Era reformasi juga membawa kebebasan baru bagi masyarakat. Kebebasan pers berkembang pesat. Kritik terhadap pemerintah dapat disampaikan secara lebih terbuka. Dan organisasi masyarakat sipil bermunculan untuk memperjuangkan hak perempuan, hak anak, hak buruh, serta kelompok minoritas. Ruang publik yang lebih bebas ini menjadi salah satu keberhasilan besar reformasi dalam memperkuat budaya demokrasi dan HAM. Di sisi lain, muncul pula tantangan baru di era digital. Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dalam bentuk perundungan cyber, penyebaran hoax, dan penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, tindakan kekerasan oleh aparat dalam beberapa kasus juga menjadi perhatian masyarakat. Ini menunjukkan bahwa reformasi dalam sektor keamanan masih perlu terus diperbaiki. Untuk menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Aparat penegak hukum harus bekerja profesional dan menghormati HAM. Sementara itu, masyarakat harus terus mengawal jalannya pemerintahan dan menggunakan kebebasan dengan bertanggung jawab. Pendidikan HAM bagi generasi muda juga menjadi hal yang sangat penting agar nilai kemanusiaan dapat terus dijaga. Sebagai penutup, reformasi dan penegakan HAM adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Reformasi membuka jalan bagi kehidupan demokratis, sementara HAM menjadi dasar agar demokrasi berjalan adil dan manusiawi. Walaupun perjalanan ini belum selesai, komitmen bersama untuk menjaga nilai-nilai reformasi akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih berkeadilan, lebih menghargai manusia, dan lebih bermartabat. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.